Kisah berfokus pada seorang mantan marinir bernama Sean yang kini berprofesi sebagai peternak dan tinggal di dekat perbatasan Amerika dan Meksiko. Di mana keluarga kecil ini terlihat sedang bersedih karena putri mereka yang bernama Leigh telah menghilang 1 minggu yang lalu saat melintasi perbatasan menuju Meksiko bersama dengan temannya. Dan bahkan anak Sean yang bernama Susan sangat marah karena dia menganggap Sean tidak mampu menjaga kakaknya. You promised to keep us safe. Di sini Sean menceritakan kepada sang istri bahwa sebelumnya dia sudah mencari putri mereka di perbatasan, dan hanya menemukan mobil putri mereka di tempat mobil rongsok. Namun saat Sean melaporkan hal itu kepada polisi dan kembali ke sana, mobil tersebut sudah hilang yang kemungkinan ada seseorang memindahkannya. Dan bahkan Sean curiga kalau para polisi ini juga terlibat dalam hilangnya putri mereka. Namun karena Sean tidak punya cukup bukti, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. What did the police say, Sean? They're in on it. She didn't mean it, you know. You're talking like it's hopeless. Neither of us did. Keesokan harinya, Sean kedatangan temannya bernama Alex yang merupakan rekannya dulu saat di militer. Saat minum bersama, Sean pun menceritakan perihal putrinya yang hilang kepada Alex, dan dia yakin kalau putrinya itu telah diculik oleh seseorang. Mendengar hal tersebut, Alex mengatakan kalau ia siap membantu kapanpun Sean membutuhkan bantuannya. I forgo all this political bullshit. She is out there, brother. What about our team? Sean kemudian pergi menemui seorang konsultan, bersama dengan salah seorang ayah yang juga kehilangan putrinya untuk meminta petunjuk. Di sini si konsultan memberitahukan kalau ini adalah kasus biasa, karena dalam 1 tahun terakhir ada lebih 400 gadis yang menghilang, dan masih belum ditemukan sampai sekarang. Dan bahkan kepala polisi yang mencoba untuk menyelidiki kasus ini, rumahnya diserang oleh kartel yang menewaskan si kepala polisi beserta semua keluarganya. Sehingga dia yakin kalau dalang dari penculikan ini adalah kartel besar yang memiliki banyak tentara bayaran. A truckload of gunmen blasted into his house in broad daylight. 3 Americans and at least 400 locals have gone missing. We've heard nothing. You see, it sent a message. Mendengar hal tersebut, Sean pun sadar kalau pihak kepolisian tidak akan bisa membantunya, oleh karena itu ia pun memutuskan untuk mencari putrinya dengan caranya sendiri. On both sides of the border, and trust me on this. War. Thanks for your help. Kabar kehilangan putri Sean pun diberitakan di seluruh media, hingga disaksikan oleh seorang ketua kartel yang bernama Tuan Garza. Di mana di berita itu Sean mengatakan kalau dia berjanji akan menemukan putrinya dimanapun sekarang dia berada. Tuan Garza yang mengetahui kalau Sean adalah seorang mantan marinir, ia pun menyadari kalau hal ini adalah masalah besar. I'll find you. Anything you'd like to say to her? We're begging. Y necesito que lo arregles. Tuan Garza kemudian menghukum 2 orang pengikutnya karena sudah menculik gadis yang salah yang merupakan putri seorang mantan marinir. Sehingga dapat disimpulkan kalau 2 orang inilah yang menculik putri Sean dan kemudian memberikannya kepada Tuan Garza. Quiero que me traigas la cabeza de este Carlitos. Takut kalau Sean akan membahayakan nyawanya dan bisnisnya, Tuan Garza lalu memerintahkan tangan kanannya yang bernama Santo untuk menghabisi Sean lebih dulu. Y me haces orgulloso. Así va a ser, hermano. Una tequilita. Hingga pada esok paginya, Santo dan anggotanya pun berangkat menggunakan 4 buah mobil untuk menyerang rumah Sean. Sementara Sean sendiri terlihat sedang mengusir anjing hutan menggunakan senjatanya. Tidak berselang lama, Sean tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Santo bersama anggotanya. Dan dengan cepat, ia pun menyuruh istri dan putrinya untuk bersembunyi di lantai atas, sementara dia sendiri akan berusaha memberikan perlawanan.
Di sini, Santo dan beberapa anggotanya berhasil masuk ke rumah tersebut dan memeriksa ruangan di lantai atas. Namun saat satu dari mereka ingin memeriksa lemari, ternyata istri Sean sudah standby dengan pistol. Sean lalu mengambil senjata milik anak buah Santo yang sudah tewas. Sementara di luar, terlihat seorang sheriff yang sedang berpatroli menghampiri tempat ini karena mendengar suara tembakan, namun ternyata, dia juga langsung diserang oleh anak buah Santo. Di sini si sheriff sempat memberikan perlawanan dan membunuh satu orang anak buah Santo. Namun pada akhirnya, dia pun juga tewas tertembak tepat di kepalanya. Santo lalu menyuruh 3 orang anak buahnya untuk naik ke lantai atas, namun lagi-lagi anak buahnya itu berhasil dihabisi oleh Sean. Dad? Same guy almost killed him myself last night. Sean lalu menyuruh istri dan anaknya kabur melalui jendela dan mengambil mobil di garasi, sementara dia sendiri akan berusaha mengalihkan perhatian. Saat mereka lengah, Sean pun berlari menuju mobil yang sudah disiapkan oleh sang istri, yang kemudian dikejar oleh Santo bersama anak buahnya. Santo yang sangat emosi, menyuruh anak buahnya untuk menghujani mereka dengan peluru. Di tengah kejar-kejaran, Sean turun dari mobil dan berhasil melumpuhkan mereka semua. Saat Santo sudah tak berdaya, Sean lalu bertanya di manakah keberadaan putrinya. Mendengar itu Santo bukannya memberikan jawaban, ia malah menghina Sean dengan kata-kata yang kasar. Namun karena terus disiksa, Santo pun akhirnya memberitahukan kalau putrinya sekarang bersama seorang ketua kartel yang bernama Tuan Garza. Mendengar itu, Sean pun langsung menghabisi Santo. They were giving us gifts. I won't. Setelah itu, Sean menyuruh istri dan anaknya untuk pergi ke tempat aman menggunakan mobil milik Santo. Sedangkan dia sendiri akan pergi menjemput putri mereka. Sean lalu menghubungi Alex untuk meminta bantuan dan menyuruh Alex untuk menemuinya di suatu tempat. Saat sudah bertemu, Alex memberikan alamat markas Tuan Garza yang sebelumnya sudah ia lacak. Alex juga memberitahu kalau Tuan Garza adalah ketua kartel yang memiliki banyak tentara bayaran dan selama ini dia tidak pernah disentuh oleh hukum. Namun hal itu tidak membuat Alex gentar dan bahkan dia juga sudah menyiapkan perlengkapan senjata untuk mereka menyerang markas Tuan Garza. Concerned he is unfucking touchable. You bringing this back. Setelah semuanya sudah siap, mereka pun langsung pergi melewati perbatasan Meksiko dan menuju markas Tuan Garza. Di sisi lain, Tuan Garza dibuat gelisah karena sampai saat ini tidak ada kabar dari Santo. Dan salah satu anak buahnya meyakini, kalau Santo dan yang lain mungkin sudah tertangkap oleh polisi, yang padahal mereka sudah tewas dihabisi oleh Sean. Sementara di luar, terlihat Sean dan Alex yang baru tiba dan mulai memantau markas Tuan Garza. Sean bertanya berapa kira-kira pasukan yang ada di dalam sana. Alex pun menjawab kemungkinan ada 20 orang yang sudah siap dengan senjata, dan ada 50 orang pasukan yang siaga. Whether she's alive or not, another 50 on standby. Tidak ingin buang-buang waktu, Sean dan Alex pun langsung menyelinap memasuki markas tersebut dan menghabisi satu persatu penjaga yang ada di sana.
Mendengar suara tembakan, Tuan Garza pun langsung bersiap dengan pistolnya, dan menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan semua pasukan. Saat Tuan Garza ingin meminta bantuan pasukan dari luar, ia tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Alex dengan todongan senjata. Tuan Garza yang terancam mencoba menawarkan uang kepada Alex agar dia mau berada di pihaknya. Namun Alex mengatakan kalau uang tidak akan mampu membeli persahabatannya dengan Sean. Di saat itu juga Sean pun muncul dan langsung menyiksa Tuan Garza. Di sini, Sean bertanya kepada Tuan Garza di manakah keberadaan putrinya. Dan karena terus disiksa, Tuan Garza pun memberitahu kalau ternyata putri Sean ia sekap di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota. Mendengar itu, Sean dan Alex pun langsung membawa Tuan Garza untuk menunjukkan tempat tersebut. Hey, fucko. Talking to you. Setibanya di lokasi, Sean dan Alex pun mendobrak tempat tersebut dan berhasil membunuh beberapa orang yang berjaga di sana. Dan benar saja, di sana Sean menemukan putrinya disekap di sebuah kamar dengan tangan yang terikat. Sehingga terungkap, ternyata para gadis yang diculik oleh Tuan Garza tidak lain hanya untuk memuaskan nafsunya. Dan bahkan sebagian gadis tersebut juga dihadiahkan Tuan Garza kepada para pejabat yang membantunya untuk menjalankan bisnis haram. Setelah semuanya sudah selesai, Sean pun menyuruh Alex untuk menghabisi Tuan Garza dan melenyapkan semua barang bukti. Sementara dia sendiri langsung pergi dari sana membawa sang putri dan temannya. Di akhir film, kita diperlihatkan keluarga Sean yang hidup bahagia tanpa ada lagi yang mengganggu. Namun diketahui, Leigh putri mereka masih trauma pada kejadian yang menimpanya. Setelah itu film pun berakhir. Oke teman-teman semua, itulah tadi alur cerita film yang kami sajikan. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Kami pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.